Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali melanjutkan materi pembahasan statistika. Ya, masih ingat pembahasan kita sebelumnya? Ya, sebelumnya kita telah membahas materi statistika, yaitu penyajian data, baik berupa diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, maupun tabel distribusi frekuensi. Hari ini kita akan bahas materi histogram dan poligon frekuensi. Histogram adalah diagram yang terdiri dari batang-batang yang saling berimpit. Sumbu yang mendatar mewakili kelas interval, sedangkan sumbu tegak mewakili frekuensi. Tinggi batang disesuaikan dengan besar frekuensi setiap kelas interval. Ya, jadi ini gambar histogram ya. Jadi histogram ini mirip dengan diagram batang. Ya, tetapi kalau diagram batang, batangnya terpisah. Nah, pada histogram batangnya berimpit ya. Sumbu mendatar tadi berupa kelas interval ya. Bisa diisi dengan tepi kelas ya. Kemudian sumbu tegaknya adalah frekuensi. Nah, tinggi batangnya menyesuaikan dengan frekuensi setiap kelasnya ya. Nah, kemudian dari sebuah histogram ini kita bisa membuat sebuah poligon frekuensi, yaitu dengan cara menarik garis melalui titik-titik tengah setiap batang pada histogram sampai pada puncak histogram. Kemudian titik-titik tersebut dihubungkan menjadi sebuah grafik ya. Jadi di sini kita buat titik tengah ya, kita tarik garis sampai ke puncak histogram. Kemudian titik-titik yang sudah kita peroleh tadi kita hubungkan ya menjadi sebuah grafik yang disebut dengan poligon frekuensi. Nah, mari sama-sama kita berlatih membuat histogram ya. Nah, di sini diberikan sebuah tabel ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah memperoleh keterangan ya, baik itu tepi bawah, tepi atas, dan titik tengah ya. Nah, tabel ini akan kita gunakan untuk membuat histogram ya. Nah, di sini sudah saya buat sumbu mendatar tadi seperti yang disebutkan, bahwa sumbu mendatar nanti diisi dengan kelas interval, bisa berupa tepi kelas ya. Nah, kemudian sumbu tegak diisi dengan frekuensi, angkanya menyesuaikan dengan frekuensi yang ada di tabel ya. Di sini di tabel paling rendah frekuensinya 2, paling tinggi 11. Ya, jadi di sini untuk frekuensi kita bisa ambil angka ya maksimal sampai 12 ya. Nah, untuk skalanya bisa kalian pilih sendiri, bisa dari 1 sampai 12 atau kelipatan 2 seperti punya saya di sini ya. Nah, sekarang tinggal kita membuat batang-batangnya, menyesuaikan tingginya dengan tinggi frekuensinya ya. Batang pertama di sini frekuensinya 3, berarti kita buat batang yang tingginya 3 ya. Ya, kemudian tinggi yang kedua, batang kedua tingginya 6. Nah, kalau membuat gambar seperti ini kalian harus gunakan penggaris ya. Kalian juga bisa menggunakan pensil ya, biar tidak keliru. Kemudian berikutnya 10. Berikutnya 11. Berikutnya 5. Jadi kita menghubungkan sumbu mendatar yaitu berupa kelas interval dan sumbu tegaknya berupa frekuensi. Kemudian batang berikutnya 3.
Ya, terakhir 2. Nah, inilah gambar dari histogram, ya. Jadi dia berupa batang yang saling berimpit. Nah, kemudian dari histogram ini akan kita buat poligon frekuensi, ya. Jadi poligon frekuensi kita menghubungkan titik tengah, ya. Kita tarik dari titik tengahnya ini ke puncak histogram, ya. Kemudian titik-titik tersebut kita hubungkan sehingga menjadi sebuah grafik. Ya, kita hubungkan titik-titik tengahnya. Ya, biar kelihatan, saya ganti warnanya dulu. Nah, inilah gambar dari poligon frekuensi, ya. Jadi yang berbentuk batang ini histogram dan garis di sini merupakan poligon frekuensi, ya. Nah, inilah gambarnya tadi, ya. Nah, ini histogram dan poligon frekuensi. Nah, sebagai latihan kalian bisa mencoba soal yang ada di layar kalian, ya. Selamat mencoba, ya. Semoga penjelasan Ibu ini bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.